Sosialisasi standar operasional prosedur penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, merupakan salah satu kegiatan aktualisasi dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil 2023. Oleh karena itu, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk memahami standar atau ketentuan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang baik dan benar, sehingga kita dapat menerapkan standar tersebut dengan baik demi kualitas dan keamanan obat di Rumah Sakit Pratama Pendopo Kabupaten 4 Laut. Persyaratan penyimpanan. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang harus disimpan terpisah yaitu bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Obat high alert disimpan dalam lemari khusus dengan penandaan karena sering menyebabkan kesalahan atau kesalahan serius sentinel event. Obat yang beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan adverse. Metode penyimpanan. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip first expired first out atau FIFO dan first in first out atau FIFO. Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip atau lasa look alike sound alike, tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan. Gambar berikut ini merupakan salah satu contoh penyusunan obat berdasarkan bentuk sediaan secara alfabetis, dan pada gambar di bawah ini adalah susunan sediaan tablet dan kapsul. Kemudian, gambar di bawah ini merupakan susunan penyimpanan sediaan sirup dan obat tetes serta obat luar lainnya, yang juga disusun secara alfabetis dan menerapkan sistem FIFO atau First Expired First Out dan FIFO atau First In First Out. Mari kita perhatikan gambar berikut. Penyusunan obat dengan menerapkan sistem FIFO First Expired First Out dan FIFO First In First Out. Pada gambar berikut ini merupakan contoh penyimpanan obat di gudang farmasi. Dalam penyusunan obat di sini selalu menerapkan sistem FIFO-FIFO, di mana obat yang masa kadaluarsanya lebih singkat itu akan diletakkan pada susunan paling depan yang tujuannya agar dapat digunakan lebih dahulu, dan untuk FIFO, obat yang datang lebih dahulu yang akan digunakan terlebih dahulu tetapi tetap harus memperhatikan tanggal kadaluarsa obat. Untuk obat high alert terdapat beberapa obat yang tergolong dalam obat high alert yang harus disimpan di lemari khusus disertai stiker atau label penandaan khusus berwarna merah serta terdapat daftar obat yang disimpan di dalam lemari high alert yang tertempel di depan lemari. Obat yang tergolong dalam obat high alert adalah obat lasa atau look alike sound alike, elektrolit konsentrasi tinggi, obat golongan narkotika, obat emergensi yang digunakan di ICU dan IGD, serta obat golongan sitostatin. Selanjutnya, gambar berikut ini merupakan contoh penandaan dengan stiker atau label high alert pada masing-masing packaging obat. Tujuannya adalah agar kita notice bahwa obat tersebut perlu waspada dan kehati-hatian dalam pengambilan dan pemberian serta harus melakukan double check. Dapat kita lihat pada gambar. Ini ada obat injeksi lidocaine dan elektrolit magnesium sulfat 20% yang merupakan elektrolit konsentrat tinggi. Pada gambar berikut ini adalah contoh penyimpanan obat lasa yang merupakan bagian dari obat high alert, diletakkan pada rak khusus obat lasa serta dilengkapi stiker atau label penandaan khusus berwarna kuning. Dapat kita lihat pada gambar kedua terdapat contoh obat lasa yang terlihat sama dari packaging obat dan dari penamaan hanya berbeda pada kekuatan sediaan yaitu Glimepirid 1 mg dan Glimepirid 3 mg. Apabila terjadi kesalahan dalam pemberian obat maka pasien dapat mengalami hipoglikemi atau sebaliknya indikasi pasien tidak terobati. Oleh karena itu, dapat kita cegah dengan stiker atau penandaan khusus, penyimpanan terpisah, atau diberi jarak minimal 2 obat yang berbeda, agar kesalahan pengambilan dan pemberian obat tidak terjadi.
Berikut ini merupakan contoh cara penulisan nama obat Lassa menggunakan metode Tolman lettering. Mari kita amati gambar di bawah ini. Selanjutnya penyimpanan bahan beracun dan berbahaya atau B3 yang harus disimpan dalam lemari khusus tahan api karena bahan ini dapat mencemari lingkungan serta obat lainnya dan dapat membahayakan petugas yang bekerja di rumah sakit. Penyimpanan B3 ini dilengkapi stiker atau label penandaan khusus sesuai dengan akibat yang dapat ditimbulkan seperti beracun, mudah menyala dan masing-masing dari bahan beracun dan berbahaya dilengkapi dengan MSDS atau lembar data keselamatan bahan, di mana di dalam MSDS tersebut terdapat resiko yang mungkin ditimbulkan dan cara penanganan dari resiko tersebut. Dapat kita lihat di sini salah satu contoh MSDS dari bahan etanol atau yang sering kita sebut